Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Halo, Balik lagi sama gue Cynthia dan Febrian. kali ini kita akan membahas Mightiest Governor Event di Kingdom 1945. Mantap. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng yang ada di samping tombol subscribe. Jadi setiap kita upload video, kalian akan dapat notifikasinya. Yes. Ya udah, klik tombol subscribe sekarang ya guys. Dan sekarang. Dan juga kita langsung ke videonya aja. Nah guys, kita udah on game dan ini ada di Kingdom 1945. Iya. Ini ada di hari kedua kill event yang artinya adalah hari terakhir Mightiest Governor Event. Tinggal beberapa jam lagi. Betul, tapi kita nggak tinggal 2 jam lagi kok guys. Nah, ini para rockers ini buat fans-fansnya Charles Martel ya. Ini di 1945 lagi Charles Martel pertama. Perdana sesi pertama. Jadi kan MGE itu selalu ada 4 sesi. Ini yang pertama. Iya. Dan mungkin yang belum tahu Charles Martel ya, yang ini nih guys. Yang bling-bling ya. Kita ada bikin video soal bahas Charles Martel sendiri. Betul. Nanti linknya gue kasih di deskripsi. Boleh ditonton. Pokoknya dia tuh patokannya hero yang bajunya emas-emas, ada birunya sama bawa palu. Palunya itu tuh namanya Hammer of Thor. Saudaranya si Thor. Gitu deh. Kalau di Zeus banyak ledek. Ya gitu deh. Oke. Nah, sekarang jadi guys, kita akan lihat MGE pertama itu biasanya euforianya tuh banyak gitu, peminatnya banyak, dan harusnya yang kejar event ini juga banyak. Jadi kita akan lihat skor. Baca rulesnya dulu dong. Oh iya, oke. Jadi di killing event ini kita baca rulesnya ya. Jadi setiap kingdom itu peraturan buat Mightiest Governor event itu beda-beda. Jadi ada 3 email sebenarnya guys, aku bacain satu-satu ya. Ini dari Papa yang kirim email dari Kingdom Mail ya. Selamat malam warga Kingdom 1945. Mengingat sudah dekat jarak kita untuk KVK, maka untuk event KE besok dilarang untuk kill farmer atau begal di zona manapun. Poin KE didapat hanya dari sparring. Semoga warga Kingdom 1945 semua dapat mematuhi aturan yang ada. Kita ciptakan perdamaian bersama untuk Kingdom 1945. Tetap semangat, selalu ingat tujuan kita, fokus KVK. Mantap. Tingkatkan terus powermu, tingkatkan komandermu, kuatkan mentalmu, bersama kita bisa. Hashtag 1945 win KVK. 1945 dari kita untuk kita. Jadi ini email pertama yang di broadcast itu sebelum KE. Luar biasa. Nah, terus ini ada email khusus untuk event KE ya. Selamat malam warga Kingdom 1945. Kayaknya ini isinya sama deh. Terus kenapa dikirim 2 kali guys? Mungkin kepencet? Ya isinya sama. Atau mungkin biar orang baca kan nongol 2. Ya. Mungkin. Tapi isinya sama yang tadi udah gue bacain guys. Oke. Cuma bedanya tadi eventnya pakai kecil, hurufnya ini gede. Intinya sama ya. Ada lagi. Kayaknya mungkin nge-book atau nge-lag gitu ya. Jadi kekirim double. Nah ini ada email dari Goodman ya. Tentang kill event. Peraturan kill event untuk Kingdom 1945. 1. Tidak dibenarkan kill farmer atau CH di semua zona 1, 2, atau 3. Mantap. Zona 1, R5 dipersilahkan untuk mengatur sendiri jadwal dan lokasi kill eventnya. Maksudnya adalah aliansi-aliansi kecil yang ada di zona 1, itu setiap leadernya, R5 itu leader, berhak untuk mengatur tempat mau kill event di mana. Zona 2, hanya dibenarkan sparring di shrine. Ini ku bacanya kata nggak apa? Sirine yang suka ngiyung-ngiyung. Nah, jadi di zona 2 boleh sparring tempatnya di shrine. Zona 3 hanya dibenarkan sparring di Lost Temple. Jadi gebuk-gebukannya di Lost Temple doang disuruhnya. Tapi memang Lilith itu memang suka luar biasa kalau kill event, suka ada buff HP sama attack. Yang dimana hari biasa nggak ada. Buff buat perang. Terus lanjut lagi ya, khusus zona 2 dan 3 tidak dibenarkan sparring di wilayah yang sudah ditentukan kecuali kesepakatan antar member tersebut. Ya, yang terakhir, sistem 1 by 1 dilarang main keroyok supaya irit kill dan RSS.
Nah, bagi yang melanggar rule wajib ganti rugi 10M atau akan di zero. Keputusan ini berlaku hingga KVK berakhir dan keputusan ini diambil karena kita prepare fokus up power untuk KVK. 21 Agustus 2020. Mantap. Bawahnya adalah Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Benar. Oke, bawahnya lagi bahasa Mandarin. Widih. Mantap. Jadi dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa membaca ini semua ya guys. Tuh ya. Tinggal diklik terjemahkan. Oke. Dan itu akan berubah sesuai dengan bahasa akun kalian masing-masing. Ini Lilit mantap ini. Untuk kalian yang nggak tahu ya rubah bahasa di mana, nih kita ingatkan lagi ke pengaturan dan bahasa. Jadi kalau misal kalian klik English terus di confirm dia langsung kayak ngulang reset, nanti itu semua bahasanya bahasa Inggris. Iya, ada bahasa apa aja sih? Nah, kita bahasa Indonesia aja dah. Mau pakai bahasa Portugis kan? Nggak ngerti. Jadi waktu itu gua ini ada yang bahasa Arab loh, bahasa Vietnam. Ting Viet. Ada kan itu. Jadi kalian sesuaikan sama daerah kalian guys. Dan kalau baku itu bisa ditranslate kok. Oke, mantap. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang nggak ngerti emailnya apa, padahal tinggal diklik terjemahkan. Oke. Dan sekarang kita akan lihat poinnya ya. Poinnya. Ini membasmi musuh, poin gua 0 guys, karena gua nggak ikut apa-apa. Dari stage 1 ya. Tuh guys, tuh kelihatan poin gue 999 plus semua ya. Nah di sini kita lihat rank overall-nya ya. Rank 1 ada Om Tan K dengan total poin 69,5 M. Itu dari IDR. Rank 2-nya Bang Jusap dengan poinnya 67,7 M. Wah, ini masih kejar-kejaran ini kayaknya ini nih. Ayo Bang Jusap, maju Bang Jusap. Masih ada berapa jam ya? Iya, masih lama lah, masih 5 jam. Jam 1, jam 2. Masih 5 jam. Mantap Bang Jusap. Wah. Nah, yang ini serangan fajar. Ini nanti serangan fajar nih, kayak begini-begini. Ini tim begadang ini nih yang makanannya ini. Tim last minute guys. Iya, jadi sekitar setengah jam terakhir langsung keluarin tuh akun farmnya, temennya dipanggilin pada sini. Wah, gue matiin pasukan lu pada. Naiklah skor langsung berapa juta. Betul, karena poin paling gede tetap di kill event guys. Betul. Yang ketiga ada Papa, keempat ini ada, ini nggak tahu ya, Governor siapa nih? Ini event-event yang membuat sulit tidur, gitu kan? Kalau nggak begadang takut melek-melek tahu-tahu, ya jam 8 udah lewat ya. Lewat. Tadinya misalkan ranking 1 nih ya, Om Tan K ya, ditinggal tidur. Bangun. Atau Bang Jusap yang ranking 1, gimana tuh? itu cuma contoh ya guys ya, kita nggak tahu apa-apa di sini, cuman maksudnya sering kejadian tuh dari pengalaman kayak gitu di semua event ya. Yang hadiahnya kepala gundul dan itu kita pun sering terselip, dan kita pun memang sering melakukan itu, tapi nggak nyelip ranking 1 nggak nyelip ranking 1, tapi maksudnya sering itu kita buat mengamankan lah. Udah masuk 10 besar gitu kan ya, mau ditinggal tidur, waduh bahaya nih. Sempet 2 kali 3 kali ada pengalaman gitu kejadian, tahu-tahu jam 6:30 ada yang ngebalap ranking gua di MGE lain gitu. MGE. Iya. Waduh. Pengalaman ini guys. Event bikin susah tidur ini. Karena jam resetnya coba ya nggak UTC plus 7 ya. Coba kalau sekarang kita coba lihat hadiahnya. Tunggu nih, ini ada si Banggut. Kita baca 10 besar. Yang kelima ada Banggutman. Ke-6 ada Sawo. Ke-7 Jen RS. Ke-8 Reckless. Ke-9 Iron Man. Ke-10 Papa Udut. Sampai 15 lah boleh lah. Karena menurut gue MGE itu paling worth it-nya tuh masuk 15 besar lah. Kalau emang udah mau buang resource macam-macam. 15 besar dapat 10 gundul guys. Iya betul. Nah yang 11 itu ada I'm Jen Garong, 12 ada S Millennial, 13 ada God Enel 23, 14 ada Lord Wibawa, 15 adalah IDR Ragna. Disclaimer guys, jadi kalau misalnya kemarin itu ada yang komen, ya Ci kok lu rekamnya jam segitu sih, padahal gua pas riset masuk 10 besar gitu kan. Wah nggak jadi masuk TV. Jadi ini adalah update di kurang riset minus 5 jam ya guys. Ini masih bisa berubah. Bisa berubah ini. Kita mau mengamati gitu. Nah, kita lihat aja nih skor dari 15, 16, 17. Mepet-mepet ya? Iya, nggak beda jauh nih guys.
Ini masih banyak yang bisa naik turun gitu. Kalian tinggal bunuh 5 March T4 ini bisa langsung naik poinnya berapa juta? Naiknya gede kok. Naiknya gede kok. Kalau misalkan 200.000 pasukan gitu ya, kalian masukin rumah sakit gitu, itu udah dikali poinnya kali 4 ya? Kali 8. Udah berapa tuh? 200.000 kali 8. 2 kali 8, 1,6 juta. Iya. Udah 1,6 juta itu. Ini cepet ya nih, bisa berubah-berubah. Kalau 1 Maret itu kan biasa kalau buat 200.000 ya masuk rumah sakit sekitar 50.000. Iya, 50-60.000 lah ya. 50.000 dikali 4, dikali 8 kan udah 400.000. Ya, yang nangis, yang ngehil aja. Rumah sakitnya. Lama gitu. Iya, udah lama. Sekarang heal dibatesin. Masih pakai speed up, Iya. terus mahal ya kan. Kalau mau nge-heal pelan-pelan itu berapa hari itu, mungkin bisa sampai berapa hari. Iya, ini 8 poin kok, T5 Iya, bener kan? 20. Nah, sekarang kita cek Jadi ini rewardnya. Kalau overall ini dapat 180 kepala gundul ya. Apanya tadi itu Bang Yusuf sama Bang Tanke itu lah. Beda poin 2 juta. Gundulnya bedanya setengah 90 dan 180. 90 kalau kita VIP 14 aja itu 1 bulan loh, 1 bulan. Beda 2 juta poin tapi dapat pala gundulnya beda sebulan. Memang MGE ini itu tuh event-event yang gampang memicu kerusuhan. Saya di Kingdom, gue di Kingdom udah beberapa ya kita ya banyak migrasi. Biasa tuh salah satu sumber keributan itu MGE. Semoga di 1945 ini bisa damai. Benar. Cuman biasanya kalau dari pengalaman sering tuh ribut-ribut kayak begitu. Apalagi kalau Kingdom yang besar dan ramai. Iya, apalagi kita waktu itu di Kingdom Imperium ya. Itu udah ditentuin sampai, dan lu nggak bisa tiba-tiba. Sampai 10 besar aja kayak ditentuin gitu. Betul. Wah, main masuk tiba-tiba gitu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, maksudnya yang ikut MGE dan bisa masuk top rank itu biasanya memang mereka-mereka yang berkepentingan untuk jadi rally leader atau jadi bagian defense gitu kan. Kalau Martel untuk defense, nanti kalian nonton yang di khusus Martelnya aja. Betul. Nah, di sini kalau kita lihat ini poinnya memang bisa dibilang nggak terlalu besar ya. Kita bisa lihat poin ini kan killing eventnya. Kita cek ke bawah-bawah. Upgrade power. Jadi kalau 9,4 1:1 ini. Dia naik power 9 juta ini. Jadi 4,7-an. Betul? 2 ya? 2 ya? Dua. Oh ya, dapat 2. Ya, naik benar. 1 power poinnya 2. Ya gue lupa guys. Berarti dia naik 4,5 juta lebih tuh. Padahal kalau lu ikut Game of Power biasa naik 4 juta bisa dapat gundul 20. Mungkin Game bisa. Of Power. Mungkin bisa, tergantung lah itu. Tapi yang jelas ya mungkin sekalian mau up juga. Nah, terus ya ini cek ke bawah lah udah. Nah, ini macul. Ada macul juga. 800 ribuan ya. Ini terbilang sedikit ya poin maculnya ya. Ingat guys, kalau mau macul paling gede di MGE itu maculnya gold. Jadi biasanya nih guys, just a little tips ya guys, buat orang yang F2P biasanya mereka nge-push salah satunya di yang ini, yang macul. Caranya adalah dia tuh yang gua tahu dan gua merangkum adalah biasanya tuh kayak H- nih di stage 2-nya tuh ngapain ya? Stage 2-nya kan barbarian tuh. Kayak misalnya udah H-3 jam gitu ya. Misalnya dia udah habis AP-nya, lalu dia mulai bawa full troops 5 March untuk macul di gold. Jadi nggak dibawa pulang sampai reset. Paling poinnya jadi mungkin bisa tembus 2 juta ya, kayak gitu. Cuman, jadi dia pas soalnya sering banget pas reset baru jam 7. Udah 1 juta. 01, poinnya udah 1 juta. Iya, ini bisa dibilang agak imut-imut ya poin buat maculnya ya. Mungkin juga faktornya nggak, kalau gue yakin faktor utamanya di 1945 ini masih butuh upgrade bangunan. Jadi nggak ngincer gold. Kemungkinan terus kedua, yang mau ngincer gold pun susah mungkin. Rame rakyatnya. Tapi gue lebih yakin sih kayaknya ini pada nggak ngincer macul gold, soalnya lebih butuh buat persiapan perang sih. Soalnya kan poinnya sendiri nggak gitu gede. Jadi agak bisa dihiraukan. Sama meskipun mereka ngincer gold, ingat teknologi aliansi buat farmingnya sama teknologi dia sendiri nggak secepat kalau yang tua. Iya dong, kan power mempengaruhi. Betul. Oke lah, kita ke bawah. Ini barbarian guys. Ngajar barbarian juga poinnya nggak terlalu gede lah. Habis AP-nya lumayan loh. Oh itu ya lumayan itu. Itu mungkin 100.000 AP ada kali.
Ini melatih pasukan. Nah, ini melatih pasukan ini nih. Ini katanya dengar-dengar Bang Yusuf udah mau buka T5. Antara udah mau buka atau udah buka. Gua nggak belum nanya. Ini melatih pasukan nih mungkin masih nahan-nahan juga ini ya, anak-anak 1945 ini. Soalnya kan udah mau pre-KVK ya, jadi ditahan nanti. Nanti di stage 2-nya kan ada melatih pasukan juga tuh. Nanti ada. Jadi memang bagusnya tuh kalau emang Kingdom kita itu sudah niat buat fokus. Wah, poinnya udah naik lagi nih. Wah. Ini kejar-kejaran nih. Wah, kejar-kejaran nih itu. Tadi beda 2 juta kan? Wah, seru itu guys. Seru itu. Jadi guys, mungkin habis video ini nanti habis riset besok gua akan biasanya ada ya 10 besar ya yang jadi Mightiest Governor 10 besar. Iya. Nanti mungkin nanti siapa yang masuk 10 besar. Iya. Kita dukung aja gitu karena siapapun yang ini tetap kita bela Kingdomnya. Karena yang jelas ini juga nih Bang Yusuf dan Bang Lanke ini nih, fighter ini. Well, siap perang ini. Jadi mau siapapun yang menang itu kita dukung. Betul. Oke guys. Nah guys, sekian update kita dari Mightiest Governor Charles Martel Perdana di Kingdom 1945. Dan nanti kita update ya di belakang hasil reportnya yang rank satunya siapa. Karena ini masih kejar-kejaran guys. Kita dukung dalam doa. Nah oke guys, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah.